Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita Jumat 27 Maret, hari terakhir, Jumat terakhir, penutupan terakhir di tanggal 27 ini. Kemana ke arah market sekarang kita ya? Dan gold sudah kembali menyentuh ke daerah support kita, tepat sekali di sini daerah pemantulan kita, tapi ini udah jam 12 malam. Jadi kalau mau buy, lebih baik pasang SL dan pasang TP-nya ya, karena ini sudah menyentuh sebenarnya area kita, tapi menurut gua akan kemungkinan bisa jebol, cuman dan kalau teman-teman mau tidurnya nyenyak, mending nggak usah trading dulu, mending ditinggalkan saja ya. Kita tunggu esok hari, karena ini ada kemungkinan besar bisa jebol, karena analisa kita hanya untuk sampai sore hari saja, malam hari pergerakannya terlalu random, terlalu barbar, bukan tidak, cuman agak sulit untuk bisa diperkirakan pergerakan arah selanjutnya mau ke mana. Kenapa? Karena malam hari kita sudah off, sedangkan news di US sana masih bergerak. Ini kenapa diem? Oh, mouse-nya. Oke, selanjutnya bagaimana pergerakannya sekarang? Kita akan cari buy lagi, ya, sesuai perkiraan gold akan kembali turun, hanya saja dia nggak ngejemput ya, yang 45 kita sayang banget. Ternyata dia langsung drop tanpa panjang lebar ya, langsung turun dari jam 12 siang tuh ya, langsung tajam banget. Berapa ini? Mau 80 ya, mau 100 itu. Ya, pada perkiraan masih lanjut turun, bisa sampai 4.200, jadi kita akan cari buy-nya turunan bawah lagi besok. Kita akan lihat bagaimana pergerakannya, tapi yang pasti ini buy di sini sudah bisa cukup di-hold untuk jangka panjang tipis ya. Kenapa tipis? Karena ada besar kemungkinan minggu ini drop-nya bisa sampai ke daerah 4.200-an perkiraan awal ya, 4.200 sampai 4.300. Tapi kalau ini 4.200 jebol, maka bisa sampai ke 4.000-an, kembali ke angka 4.000. Dan ini bahkan yang dropan terakhir 4.400 ya, yang panjang. Ini juga yang panjang 4.100. Jadi ini 4.200 kalau jebol masih bisa lanjut ke 4.100. Hingga penutupan terakhir di 3.900. Buat yang mau hold untuk invest jangka panjang, anjuran gua kalau mau buy di 39 atau di 42 sini. Ini udah bisa hold ya. Tipe investing gold ya. Lalu untuk dari time frame 4 jamnya masih downtrend, RSI masih di 38, jadi masih ada terjadi penurunan. Mau counter, hati-hati ya. Jangan lupa pasang SL-nya saja kalau misalnya masih bisa MC. Lanjut bagaimana untuk esok hari? Esok hari kita bisa cari sell di daerah 45-an kalau misalnya terjadi pemantulan kembali di malam hari ini, siapa tahu ya tiba-tiba terjadi pemantulan. Dan sekarang di 458 ini bisa terjadi pemantulan, ini hanya untuk sampai siang hari boleh kita cari buy sampai jam 12 siang. Kalau terjadi pemantulan di sini kita boleh buy, selanjutnya kita cari sell ya. Jadi masih boleh di hold atau di counter untuk di follow the trend karena masih ada kemungkinan lanjut turun ke bawah terus. Gold masih bisa lanjut ke bawah sampai perkiraan di terakhir di 4.200 untuk penutupan di hari Jumat nanti malam. Apakah dia bisa kena habis itu mantul ke atas? Bisa juga ya. Begitu kena hit atau ekor gitu kan, panjang habis itu dia terbang mantul ke atas juga masih bisa. Tidak ada yang tidak mungkin di gold. Tapi apakah dia mungkin naik ke atas? Lebih kecil kemungkinannya di penutupan di 45, lebih besar kemungkinan dia stabil di sini atau dia turun ke bawah. Oke, kenapa? Mari kita lihat dari Forex Factory terlebih dahulu. Forex Factory-nya hari ini atau hari Jumat tidak ada big news. Lalu yang pengen gue kasih lihat adalah di bagian investing.com tidak terlalu ada big news ya, beritanya berita-berita normal, hanya saja ngasih tahu kenapa harga emas, bagaimana perkiraannya ke depannya, apakah masih lanjut ya, kemungkinan turun lagi. Namun di sini yang pengen gue kasih lihat adalah dari kompas.com pun sudah ngomong ya, bahkan Kompas Media pun ngatain atau berbicara gitu ya, harga emas turun di tengah perang dan Iran, ini penyebabnya. Penyebabnya apa? Banyak pakai banget. Singkatnya dari konflik ini, dari Amerika Serikat ya, pelaku pasar menilai emas kemungkinan menunda akan menaikkan suku bunga. Jadi intinya USD menguat, lalu yang kedua adalah tingginya volatilitas ya, elah susah banget ngomongnya ya. Ya intinya para investor cenderung menjual aset ya yang
emas kan tidak memberikan bunga gitu ya, jadi pada pindahin ke suku bunga seperti suku bunga Amerika Serikat yang masih ditunda ya, yang diharapkan turun sampai 1% tidak diturun-turunkan, masih 3,5%-an. Jadi masih memberikan profit ya, walaupun hanya 3,5% ya deposito kita di beberapa bank maksimal bisa sampai 9% ya. Di saham tertentu, di saham bank kita tertentu rata-rata di bank kita tuh 6%, 7% sampai 9%. Nah, di Amerika itu lagi 3,5% rata-ratanya ya. Begitu juga dengan yang lainnya juga. Seperti obligasinya juga, kemungkinan panjang jadinya. Oke, tekanan jual juga dari ETF ya. Intinya investor melaporkan menarik instrumen tersebut dari Amerika. Jadi intinya dijual dari investasi emas ya, produk investasi emas dia jual, diubah ke dolar. Kenapa orang-orang lagi pada megang cash? Intinya seperti itu. Sepertinya isu kehancuran ekonomi global 2030 dari sekarang sudah mulai ya. Harga minyak juga inflasi, jadi orang pada pindahin uangnya ke minyak. Minyak naik melambung tinggi perkara Iran ya, gara-gara perang Iran dengan US, jadinya orang-orang pada beli minyak, jadi emas ya tidak menarik, minyak naik melambung tinggi. Perilaku investor juga semuanya pada narik uang, intinya pada megang cash karena pengen tahu bagaimana ke depannya, terus juga udah pada taking profit yang sudah yang sudah beli jangka panjang. Dan intinya semua pasar menunggu kebijakan bank sentral. Sebenarnya ini yang paling utama. Ya, karena ya kita lihat apakah suku bunganya rendah atau tinggi, habis itu orang-orang yang pada megang cash baru siap untuk invest lagi. Jadi sekarang pada megang cash dalam bentuk USD. Jadi buat teman-teman, ya kalau misalnya naruh di salah satu instrumen bisa menjadi kaya mendadak dari sekarang sampai ke 2030 nanti, atau bisa jadi miskin parah ya karena 2030 isunya cukup mengerikan ya. Yang bisa orang yang kaya-kaya mendadak ya bisa kaya melesat dan begitu juga yang miskin akan semakin ke bawah. Jadi intinya emas akan makin turun, setidaknya mungkin ke 4.200 perkiraan gue dan mungkin akan di situ gue akan cicil untuk investing emas karena pastinya emas akan kembali naik ya, cuman hanya menunggu kebijakan dari bank sentral kan. Dan kalaupun drop ke 3.900 agak sulit untuk drop sampai ke 3.600 karena new ATH-nya di 5.500-an. Jadi untuk drop sampai ke 36, 37 itu kecil kemungkinannya karena ini 39 kuat. Walaupun memang tidak ada yang tidak mungkin di gold, tapi lebih besar kemungkinan menurut gue di 42 dan 39 untuk mantul. Jadi kalau misalnya di 42 kita cicil buy, kalau jebol lagi ke 39, 39 kalau jebol lagi baru deh pusing kepala. Tapi aman lah ya. Hanya saja harapannya kita mantul di daerah 4.200-an. Oke. So, segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.